4, kolom ke-5, sampai dengan kolom ke-6. Ingat ya, ini diinformasikan. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6. Dari mulai saham, ada berapa sahamnya nih? Ada 10 saham. Nah ya, kalau dalam model Markov kan cuma ada 2 saham kan. Sekarang ada 10 saham yang sedang dipertimbangkan untuk masuk dalam portofolio. Artinya dari 10 saham ini akan dipertimbangkan mana yang dapat digunakan untuk bentuk portofolio. Gitu ya. Yang mana? Portofolio optimal. Ada 10 saham kan? Saham A sampai dengan saham J. Mana yang dapat membentuk portofolio optimal? Bagi siapa ini? Ya bagi baik risk seeker maupun risk averter. Karena kan ini portofolio optimal yang sifat dalam model pasar ini kan ya. Oke, saham A, B, C sampai dengan J. ERI-nya diketahui. Saham A 27 ya, saham J 25. Ini misalnya ya. Apakah nanti ini dalam persen 0,27, 0,12, yang penting ini adalah untuk returnnya. Betanya ini betanya. Nilai beta itu menunjukkan kepekaan dari sekuritas terhadap pasarnya, beta dalam rumus tadi ya. Ini betanya, ini menunjukkan resiko idiosyncratic-nya di sini ya. Sorry, tadi salah menunjukkan tadi ya. Ini posisi konstanta tadi ya, saya tadi nggak fokus. Ini posisi konstantanya. Nah, ini maksudnya ya, posisi IDO-nya di sini. Oke. Posisi resiko faktor uniknya di situ ya. Nah, ini menunjukkan kondisi uniknya. Oke. Ini resiko. Saya ulang kembali, ini menunjukkan resiko pasarnya dan ini resiko yang terkait dengan keunikan perusahaannya. Yang sahamnya listing di bursa, ini sigma M kuadrat ini menunjukkan varians pasar. Oke ya, sekali lagi ERI expected return dari sahamnya ya, masing-masing saham. Beta I menunjukkan sensitivitas dari masing-masing sekuritas terhadap pasar tadi. Ini menunjukkan yang sigma I kuadrat ini menunjukkan keunikan perusahaannya, dan ini menunjukkan sigma M kuadrat menunjukkan varians pasarnya, varians pasarnya. Oke, jadi info-info ini diketahui. Ini nanti penjelasan ini kayaknya di atas ada semua deh ya. Ada semua. Kalau nah di sini ada, nanti bisa juga kalian lihat di bukunya nanti ya. Ini ada semua di sini. Oke ya. Nih, model indeks tunggal, tahapan. Tapi tadi dalam materi ini kita nggak bicara bagaimana membentuk rumus tersebut, karena rumus tersebut dibentuk oleh orang matematika dan statistika. Tapi di sini kita adalah user, pengguna, orang manajemen, orang finance menggunakan rumus-rumus sebagai alat untuk nanti membuat menghasilkan suatu temuan ya dari hasil perhitungan, dan kemudian dari hasil itu bisa dibuat keputusan. Kan gitu kan kalau manajemen kan membuat keputusan ya, perencanaan dan keputusan. Oke, saya masuk di sini. Nah, ini jawabannya. Oke ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. ERI, oke. Langkah pertamanya, tadi kan gini kan, coba. Ini nggak susah, tapi harus fokus. Oke ya. Tadi saya katakan bahwa kolom pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu diketahui dari soal. Diinformasikan. Oke. Kolom pertama saham, kolom kedua ERI, kolom ketiga beta I, kolom keempat sigma I kuadrat, kolom kelima adalah sigma M kuadrat, dan kolom keenam risk free atau return dari aset yang bebas resiko. Nah, sekarang gini, dari mana angka 9 bagian ERB ini ya, ERBI. Dari mana angka 9? 3, 2,5 gitu kan? Kalian lihat rumus ERBI. Rumus ERBI. Mana nih rumus ERBI-nya? ERBI sama, nah ini ya. Di sini ERBI itu sama dengan KI-nya juga ya. Coba, ini rumusnya kan itu menghitung kinerja return tak normal atau terhadap betanya ya. Nah, ini jadi rumusnya RI min RF per beta. Oke, bentar ya, mungkin saya sampaikan dulu. Kok dibedakan, Bu?
Ini mungkin kombinasi dari buku Jogianto dan Tande Lilin, ya. Kalau yang yang saya bilang kemarin, kalau untuk yang PPT ini diambil dari dari buku Tande Lilin, tapi kalau untuk yang soal itu diambil dari Jogianto. Gitu ya. Jadi udah saya sampaikan mungkin sebelumnya, kalau PPT yang saya buat ini PPT yang saya tampilkan ini bukan saya yang buat. Saya nggak boleh mengakui ini buatan saya. Ini PPT dibuat oleh Bapak Tande Lilin sendiri. Bapak Tande Lilin yang kemudian saya ambil beberapa poin-poin yang relevan dengan tujuan dari pemberian materi ini. Karena buku Jogianto, buku Tande Lilin itu dipakai baik oleh mahasiswa S1, S2, S3. Termasuk saya pun kemarin pada waktu saya baik untuk yang tesis maupun disertasi ada beberapa yang saya ambil juga dari buku Bapak Tande Lilin, dari buku Pak Jogianto. Nah, jadi ini untuk PPT ini memang ini buatan dari Bapak Tande Lilin yang saya ambil beberapa yang sesuai dengan standar S1 ya, dengan tujuan dari perkuliahan portofolio ini yang ada di RPS. Di sana kan terlihat. Nah, jadi untuk yang PPT-nya diambil dari buku Tande Lilin, tapi untuk soal-soalnya memang diambil dari buku Jogianto. Jadi maaf ini ada beberapa tanda yang kurang konsisten, jadi saya jelaskan aja ya. Kalau kata Bapak Jogianto di sini ERBI itu menunjukkan bagaimana nilai return terhadap betanya ya. Tapi kalau kata Bapak Tande itu kata Pak Jogianto, kata Bapak Tande Lilin itu, nah ini ya, itu itu menunjukkan abnormal return terhadap betanya. Ini jadi rumus ERB itu sama dengan KI. RI min RF per beta I. Ingat ya, rumus ERB expected return expected return untuk terhadap beta I-nya atau terhadap betanya, ini rumus itu sama dengan KI yang ini ya. Dirumuskan sebagai RI min RF dibagi dengan beta. Selisih return dengan risk free-nya itu sebenarnya abnormal return. Iya kan? Abnormal return itu kan berarti return yang tidak normal, return yang diperoleh dari return normalnya. Gitu kan? Sudah ada return normalnya, itu sebesar return RI itu. Tapi kemudian kalau kita selisihkan dengan risk free, return aset yang bebas resiko itu menjadi return tak normal, abnormal return. Nah, ya. Ini bagian atas pembilang ini abnormal return ya terhadap betanya, terhadap resiko pasarnya. Jadi ini KI sama dengan ERB. Ingat ya, ingat rumusnya. RI min RF per beta. RI min RF per beta. Coba kita aplikasikan ke dalam perhitungannya. Nih, coba kalian hitung. 9 ini benar nggak? Mana ini apa tadi rumusnya? ERB atau KI sama dengan ERI dikurang RF per beta. Coba untuk yang A dulu. Betul nggak? ERI 27 dikurang berapa? Dikurang RF 9 dibagi dengan betanya 2 sama dengan 9. Betul nggak? Untuk yang A dulu. Betul, Ibu. Betul ya? Oke. Sekarang gini, untuk latihan tangan ya, untuk latihan motoriknya ya. Motoriknya coba saya ingin sekitar 2-3 menit sampai dengan saham E. A, B, C, D, E aja, sampai E aja 5 saham ini buktikan bahwa memang ERB saham A 9, saham B 3, saham C 2,5, saham D 4, dan saham E 4,17. Silakan. Mungkin nggak perlu 3 menit deh, saya tunggu 3 menit coba. Hanya untuk membuktikan aja. Artinya kalian tidak hanya melihat ya, tapi harus tangannya bergerak nih untuk menghitung. Saya tunggu sekitar 3 menit. Ya, kalau yang tidak, ya mangga ya. Saya punya ini, saya mengarahkan supaya kalian semua mengerti ini ya. Coba, dalam waktu sekitar 3 menit saya ingatkan, ini kan hitungan sederhana.
ERB atau KI sama dengan ERI dikurang RF dibagi beta I-nya, nilainya adalah seperti yang di sini. Sampai E aja, ya, sampai E saja. A 9, B 3, C 2,5, D 4, dan E 4,17. Gimana? Apakah hasilnya dapat? Sama, Bu. Sama, Bu. Diasumsikan semua udah dapat. Itu langkah pertama. Itu langkah pertama, ya. Itu langkah pertamanya. Kemudian coba untuk langkah keduanya. Sebentar, ini H. Nah, langkah keduanya, oke ya, ini H, ini 10, hah? Nutris hari tiap hari. Oke. Ini berarti udah ini ya, sudah terlihat. Ini H-nya coba saya pastikan dulu di sini. 1,44. Nah, kemudian ya, kalau sudah sekarang langkah kedua ya. Tadi langkah pertama kita menghitung nilai ERB ya. Ini silakan sambil kalian buka ininya ya. Jadi biar ini loh. Jadi biar memudahkan sambil kalian buka yang yang saya foto kemarin. Yang saya foto. Jadi artinya nanti biar memudahkan karena ini harapan tidak dihafalkan tapi memang harus lihat dari yang kemarin saya sampaikan ya. Jadi kan itu kan lihat dari buku itu yang di halaman 438 urutkan sekuritas berdasarkan nilai ERB terbesar ke nilai ERB kecil kan. Nah, kalau kalian sudah menghitung nilai ERB yang tadi kan sudah menghitung nilai ERB-nya 9, 3, 2,5, kemudian silakan urutkan sekuritas tersebut, urutkan sekuritas atau saham tersebut yang A sampai J tersebut, urutkan dari yang ERB terbesar hingga terkecil, akan jadi seperti ini dia. Nah, seperti ini. Betul nggak? Saham H itu paling besar kan saham H? Tuh, 10,83 ya.
Itu paling besar. Yang terendah itu apa yang terendah? Yang terendah itu saham C ya, 2,5. Coba betul nggak? H sampai dengan C. Nah, oke. Jadi berarti langkah pertama, yang pertama sekali dilakukan adalah menghadapi soal seperti ini. Langkah pertama jadi yang pertama sekali dilakukan adalah hitung dulu ERB atau KI-nya dengan rumus yang tadi, yaitu ERI dikurang ERI dikurang RF dibagi dengan betanya. Itu adalah ERB atau KI untuk masing-masing saham. Setelah itu, kemudian tadi peroleh nilai ERB-nya, kemudian urutkan saham dari ERB yang tertinggi hingga terendah. Seperti ini hasilnya. Nih, ya. Ini hasilnya. Paling tinggi H. ERB-nya 10,83. Ini kan 10,83. G 9,33, A dan seterusnya sampai dengan yang C itu 2,5. Sampai sini paham? Jadi kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6 biarkan saja. Ya, oke ya. Jadi kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6 biarkan saja. Tambahkan di kolom ke-7 ERB yang telah diurutkan. Ya, diurutkan. Jadi artinya berarti ini di pos ERI beta ini sigma X kuadrat, sigma M kuadrat ini menyesuaikan ya dari yang sini tadi karena sudah kita sortir dari ERB tertinggi hingga terendah, kemudian di sini tinggal kita urutkan dari saham yang terendah sampai tertinggi sampai terendah dan yang lain menyesuaikan. Oke. Setelah ERB, kemudian kita menghitung AI-nya. Nah, kalian lihat di sini. Langkah kedua, lihat yang di halaman berikutnya. Hitung nilai AI dan BI untuk masing-masing sekuritas. Itu udah rumusnya. Oke. Ini semua sedang membuka juga foto yang saya kirimkan kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, jadi ini harus berdampingan ya. PPT dan juga pekerjaan, karena PPT saya ambil dari Tande Lilin, kalau pekerjaan dari Jogianto, karena untuk teknis itu memang lebih detail, rinci yang Jogianto ya, walaupun sebenarnya hasilnya akan sama aja hasilnya. Oke, langkah kedua menghitung AI dan BI. Nah, ini ada rumusnya ini. AI itu rumusnya adalah ERI dikurang RB. Nah, ini berarti kita lihat AI untuk yang H dulu. Ya, untuk yang H. Dari mana 4,46 ini kita lihat ya. Itu rumusnya ERI berarti 22 dikurang RBR itu sama dengan RF. Ingat, RBR itu return bebas resiko sama dengan RF atau risk free. Ingat ya. Jadi RBR sama dengan RF. Nah, menghitung AI itu adalah ERI dikurang RBR dikalikan betanya dibagi sigma EI kuadrat. Nah, untuk H dulu, perhatikan kursor saya. Untuk yang saham dengan ERB tertinggi dulu. Maka 22 dikurang 1,2 22 dikurang berapa? 9 dikali 1,2 dibagi 3,5 sama dengan 4,6. Coba buktikan ya, lihat di foto itu yang rumusnya. Rumusnya ERI dikurang RBR atau risk free dikali beta dibagi dengan sigma EI kuadrat. Jadi kalau untuk yang H ini 4,46 itu dari 22 dikurang 9 dikali 1,2 dibagi 3,5 itu hasilnya 4,46. Coba dibuktikan semuanya. Sampai 3 aja deh. Saya ingin dibuktikan yang saham H, saham G, saham A. HGA. Buktikan bahwa AI-nya 4,46, 4,20, 4,8. Silakan. 3 menit.
Gimana? Sama nggak? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke. Yang lain ada dapat jawabannya? Sama, Bu. Sama. Oke. Sama, Bu. Yang lain sama ya? Sama, Ibu. Iya, Ibu. Ibu. Laki-laki, siapa saya pengen dengar suara laki-laki ada? Halo. Banyak yang suara perempuan nih. Yang laki-lakinya mana? Halo, Bu. Oke, ya, oke, sama ya. Sekarang untuk yang BI-nya. Lihat di bukunya, BI itu rumusnya, ya, yang BI itu berarti BI kuadrat dibagi dengan sigma EI kuadrat. Gitu ya. Nah, ini berarti kita harus mengkuadratkan dulu BI-nya. Ya, BI kuadratnya. Coba, berarti di sini yang H itu, coba betul nggak? Dibuktikan dulu. 1,2 kuadrat dibagi, ini kan udah dihitung nih ya, nih yang di sini. Ini, betul nggak ini seperti ini? Betul nggak? Coba dicek dulu. Apakah betul nggak seperti ini? BI kuadrat, angkanya betul nggak seperti ini? Coba dicek dulu. Atau ada informasi lain yang belum tersampaikan di sini? Coba, sekarang BI. Nah, itu ada rumusnya. BI kuadrat, BI sama dengan BI kuadrat dibagi dengan sigma EEI. Coba, betul nggak 0,41? 1,2 dikuadratkan dibagi 3,5. Betul nggak 0,41 jawabannya? Betul, Bu. Betul, oke. Betul ya. Nah, oke. Betul, Ibu. Ya, sekarang coba buktikan untuk HGA. Betul nggak? 0,41, 0,45, 0,53. Silakan, 3 menit. 0,41, 0,45, 0,53. Oke, gimana? Apakah betul H itu, tadi kan H 0,41, G 0,45, A 0,53, betul? Betul, Bu. Oke. Betul, Bu. Ya. Betul, Ibu. Sampai dengan tahap ini oke ya. Sampai dengan tahap ini oke. Sekarang berikutnya kita mau menentukan nilai CI. Lihat ya, nilai CI-nya. Nah, ini lumayan ini. Tapi ini untuk CI-nya dipakai saja yang rumus yang berikutnya aja itu. Daripada ini ya, kan untuk yang rumus CI itu berarti
sigma AI per, nah itu lihat ya, kan sudah menghitung nilai AI dan BI-nya kan. Sekarang kita mau menghitung nilai CI-nya. Nah, kita sudah menghitung nilai AI, oke. Kemudian hitung dikalikan dengan sigma M kuadrat dibagi dengan 1 plus sigma M kuadrat dikali beta I. Oke, pelan-pelan ini ya, pelan-pelan. Oke, kita berarti harus akumulasikan dulu, nah gitu ya. Untuk bisa mendapatkan nilai CI, kita harus akumulasikan dulu nilai AI dan nilai BI. Oke, sebentar. Sekali lagi, saya review lagi. Menghitung ERB atau KI udah paham ya? Udah paham? Paham, Ibu. paham. Kemudian, kemudian menghitung nilai AI dan BI juga sudah ya, ada paham ya dari rumus ya? Paham, Bu. Langkah berikutnya adalah menghitung CI. Tapi CI itu adalah cut off-nya nanti. C itu cut-nya, C itu kata cut ya. Tapi sebelum kita menghitung nilai CI, kita harus tahu dulu nilai AJ dan BJ. AJ, BJ itu adalah akumulasi dari nilai AI, BI. Coba kalian fokus ya. Saya akan tunjukkan dalam kursor ini untuk AJ-nya. AJ untuk yang H, yang saham paling tinggi ERB-nya 4,6. Ini ya, 4,46. Kemudian untuk yang G-nya, AJ itu menjadi akumulasi 4,46 ditambah dengan AI untuk G, 4,20. Hasilnya 8,66. 8,66 ditambah AI untuk A, 4,8. Hasilnya 13,46. 13,46 ditambah dengan AI-nya milik J, 14,40 menjadi 27,86. Silakan kalian buktikan sampai dengan saham E. Bisa paham nggak? Atau perlu saya ulang kembali? Perlu saya ulang kembali nggak? Cukup? Ya, Bu. Boleh, Bu. Oke, buktikan ya. Jadi sekali lagi, AJ dan BJ itu adalah akumulasi dari AI dan BI. Perhatikan yang kursor saya ya. Untuk menghitung AJ, saham H, ini sama dengan nilai AI-nya. Karena posisi dia yang paling tinggi. Tapi untuk menghitung AJ di saham G, nilainya adalah penjumlahan AJ 4,46 ditambah AI saham G 4,20, maka hasilnya 8,66. 8,66 ditambah AI saham A 4,80 menjadi 13,46. 13,46 ditambah AI saham J adalah 27,86. 27,86 ditambah AI saham F 1,67 sama dengan 29,52. Paham ini? Sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Silakan kalian hitung baik untuk AJ maupun BJ. Karena yang BJ juga sama caranya, tapi itu dihitung dari nilai BI setiap saham. Sebagai latihan silakan untuk cek hitungan AJ, BJ,